Henshin. Halo teman-teman semua, balik lagi saya Agan Reza, YouTuber paling ganteng Asia. Oke kan, di video kali ini langsung aja ya, kita bakalan bahas Kamen Rider Zi-O episode 27. Sebenarnya ini saya mau publish kemarin ya, tapi kemarin saya publishnya Tokusatsu dulu yang di end balik ya, karena itu lagi hot-hotnya banget. Jadi sebenarnya saya bisa aja ini publish kemarin, cuman saya publishnya hari ini aja gitu ya. Jadi belum telat banget lah ya, masih hot juga, masih lagi panas-panasnya juga ini. Karena cerita Zi-O lagi seru-serunya juga. Langsung aja kita bahas episode 27-nya kan. Jadi di terakhir itu kan si Geis itu sudah jadi Kamen Rider Geis Revive ya. Dan di pertarungan terakhirnya itu dia lagi melawan si Zi-O2. Dan si Zi-O2-nya ini dibantai. Kemampuan membaca masa depannya ini nggak bisa digunakan maksimal lagi karena si Geis itu udah punya formnya yang Shipu yang udah bisa menangkal si kemampuan membaca masa depannya si Zi-O ini ya. Tapi ini saya mengharapkan kan si Zi-O2 ini punya hyper clock up-nya gitu ya. Tapi ternyata masih dibantai ya, iyalah karena masih porsinya ini buat Geis Revive. Dan juga di tengah perkelahian ini datang si Wos Hitam atau si Kuro Wos, dia melerai. Udah, ayo. Katanya pertarungan ini malah membuat si dirinya yang satu lagi yaitu Shiro Wos itu malah senang. Tapi ini bukannya ngebawa kabur si Sogo, tapi si Geisnya yang dibawa kabur nih sama si Wos Hitam ya. Jadi si Geisnya juga masih emosi juga ini. Apa nih maksud lu gitu ya. Dan juga ini terjadi pertarungan Geis melawan Kuro Wos ya. Ini kan pernah dibilang itu sama si Kuro Wos ini, lu kan gak pernah bisa menang dari gua. Ini relasinya sebenarnya apa sih si Kuro Wos sama si Geis ini di masa depan di tahun 2008? Apakah guru dan murid, apakah teman atau gimana gitu ya, kurang ngerti juga. Dan juga setelah memakai Geis Revive ini, si Geis ini menang untuk pertama kalinya. Ya iyalah, si Kuro Wos-nya cuma dalam wujud manusia gitu ya, dibantai sama Geis Revive. Tega banget Geis Revive ya. Dan juga ini adalah pertanyaan yang kita tanya-tanyakan. Ini ternyata diwakilkan ya pertanyaan oleh si Kuro Wos atau si Wos Hitam. Jadi dia bertanya ini kenapa kok tiba-tiba si Geis ini drastis banget gitu sikapnya. Kenapa tiba-tiba pengen ngalahin si Zi-O ya. Padahal si Kuro Wos ini ngeliat kalau si Geis itu seperti punya ikatan persahabatan gitu sama si Zi-O, sama si Sogo ya. Tapi kan si Geisnya apa ya, kayak sebenarnya kayaknya dia nggak mau mengakui lah. Jadi dia menyangkal gitu ya. Jadi kenapa kan, alasannya kenapa? Ternyata simpel banget ya. Jadi sebenarnya di sebelumnya itu Geis menyadari betapa tidak berdayanya dirinya sendiri gitu ya. Jadi sampai Tsukuyomi itu harus turun tangan. Iya kan? Kan kemarin yang ditelepon itu yang apa sih, yang belum bisa jadi Geis Revive. Akhirnya sampai udahlah, gua aja yang gerak nih, Tsukuyomi aja yang gerak, gua aja yang ke masa lalu gitu kan. Si Tsukuyomi sampai harus ke tahun 2009 hingga sampai busnya meledak, bus hingga yang busnya meledak itu yang dilihat sama si Geis kan si Geis nyusul juga ke 2009. Dan juga ini Tsukuyomi-nya mati ya. Ini asumsinya Geis ya. Asumsinya Geis itu kalau Tsukuyomi mati. Jadi dia mungkin langsung kesel gitu ya. Jadi langsung punya hasrat buat ngalahin Zi-O secepatnya gitu, dan jadilah Geis Revive gitu. Udah, jadi satu pertanyaan sudah terjawab ya kan. Geis Revive itu emang sakti kan? Iya. Ini levelnya sudah di atas Kuro Wos dan di atas Zi-O2. Tapi ini ada tapinya. Tapi ternyata si Geis Revive ini mempunyai efek samping, yaitu membebani tubuh usernya. Nah, saya suka nih yang kayak gini-gini ya. Jadi kayak berubah tapi ada efek-efek sampingnya. Jadi kayak Black Hazard, kayak apa ya, kayak cross charge gitu kan, ada efek-efek sampingnya gitu. Ini saya suka. Geis Revive ternyata ada efek sampingnya, yaitu membebani tubuhnya si Geis ya. Jadi pas udah pertarungan dengan Zi-O itu berdarah, si hidungnya mimisan ya. Bukan kurang makan atau gimana, jadi karena efek si Geis Revive-nya. Dan setelah dikalahkan di pertarungan terakhir melawan si Geis ini, si Kuro Wos ini jadi agak gimana ya, agak desperate, agak stres lah ya. Jadi dia berpikir, waduh masalahnya nambah lagi nih si Geis ya. Udah mah si Shiro Wos dirinya satu lagi musingin gitu, ini nambah lagi si Geis ya. Dan karena itu si Kuro Wos ini meminta bantuan kepada Time Jacker. Wow, ini sama kerjasamanya kayak yang pas datengin si Decade ya. Dia minta kerjasama sama Time Jacker gitu. Tapi sama Time Jacker ini ditolak mentah-mentah, terutama sama si Mbak Aura ya. Apa sih lu? Jangan-jangan lu mau manfaatin gua lagi katanya. Jadi benar-benar ditolak mentah-mentah.
Tapi di satu sisi si Ur ini memutuskan buat kerjasama sama si Wos Hitam. Iyalah, karena di episode sebelumnya kan sudah diperlihatkan gitu betapa desperate-nya si Ur gitu, udah dipermainkan sama Aura jadi another Kikai. Terus juga si Schwartz-nya punya ambisi sendiri, ya galau lah gitu ya. Walaupun sudah menyampaikan keluh kesahnya, tapi si Auranya bilang santai, wae lah ngopi dulu Pak. Seperti itu ya. Jadi si Ur memutuskan kerjasama dengan si Wos Hitam. Ini jadi banyak yang nyerang si Sogo, ini kasihan banget ya, kan si Rowos udah jelas nggak suka sama dia. Nadarjio juga ambisinya adalah untuk mengalahkan si Sogo karena dendam dia yang orang tuanya meninggal katanya gara-gara Sogo. Dan juga si Geis juga jelas ingin mengalahkan Sogo. Dan juga ini terjadi pertarungan antara si Nadarjio dan juga Geis Revive ya. Ini keduanya bertarung lagi, cepet juga ini bertarungnya ya. Dan ternyata sesuai prediksi dan sudah jelas ya hasilnya, ini berarti Geis yang menang ya. Sekali mimisan lagi kali ini di kuping ya. Ini ada ulet kali, keluar darah kupingnya. Karena si Nadarjio-nya kalah, ini dia juga ya kesel lah. Wah! Makanya si Ur ini membantu Nadarjio. Siapa lu? Temennya Schwartz. Temennya, padahal mah lagi nggak percaya ya. Jadi si Ur ini menyarankan si Nadarjio ini agar merebut kekuatan dari si Wos Putih ya. Ada satu lagi nih orang dari masa depan katanya. Lu rebut kekuatannya ya. Dan dikasihlah Blank Right Watch gitu. Dan juga ini mulai beraksi si Nadarjio, si Kakogawa Hiryu ini mulai membangkitkan para Nether Rider terdahulu ya. Ada Nether Ghost, ada Nether Gaim juga. Dan ini pastinya yang kalian pengen denger ya. Ini kejadian di Beast ya. Ini udah menjadi tanda tanya yang sangat besar dari episode kemarin ya. Jadi ini diceritakan secara jelas kejadian di Beast itu saat Sogo dan Kakogawa Hiryu kecil itu seperti apa ya. Jadi kejadian Beast ini tepatnya sih seperti ada school trip atau rekreasi sekolah gitu ya. Ada Sogo dan juga kedua orang tuanya, ada Kakogawa Hiryu juga dan dua orang tuanya. Tsukuyomi juga yang datang dari masa depan ikut naik karena dia ingin mengetahui apa sih yang sebenarnya terjadi. Dan si Super Beast-nya ini adalah suatu kejutan karena adalah Tsukasa Kadoya. Sebenarnya ini juga masih kabur, belum dijelasin semua juga sih Gan ya. Jadi ini si Tsukasa ini belum jelas dan tidak dijelaskan juga ini sampai akhir episode ini kenapa Tsukasa tiba-tiba bisa menjadi Super Beast di Beast itu gitu ya. Dan apa gitu sebenarnya tujuannya dia. Ini juga dia cuman diem-diem doang, angkat topi doang ya. Jadi asal muasal biang keroknya kejadian Beast ini adalah Time Jacker Schwartz ya. Aduh, ini si Schwartz gila ya. Apakah si Schwartz akan menjadi alternate boss ya di akhir episode Gio? Ternyata bukan Oma Gio ya, ternyata Schwartz, nggak tahu juga. Mungkin ya. Jadi kenapa si Schwartz mengincar bus itu ya? Karena untuk mencari anak-anak yang punya potensi untuk menjadi raja di masa depan. Nah itu ya. Jadi takutnya anak-anak ini ada salah satu yang jadi raja, jadi diincar sama dia lah. Jadi si busnya itu dibuat hilang kendali. Kenapa dibuat hilang kendali? Ngepot-ngepot gitu ya, kayak ngedrift Tokyo Drift gitu. Karena untuk melihat potensi dari si para kandidat raja ini gitu. Jadi takutnya mungkin ada satu anak ngeluarin kekuatan gitu ya. Oh ini rajanya nih, jadi langsung aja diincar gitu. Dan juga ternyata siapa sih Gan yang ditembak sama si Tsukuyomi ini? Kan dia sambil nodong pistol sambil teriak Sogo. Ternyata bukan si Sogo ya, tapi sebenarnya si Tsukuyomi ini berniat untuk menolong si Sogo. Karena si Sogo ini lagi ada di cengkramannya si Schwartz ya. Jadi yang pengen ditembak sama si Tsukuyomi itu si Schwartz ya. Karena lagi dicekek kayak gini gitu ya. Terus juga akhirnya para anak-anak bus ini dikumpulkan oleh si Schwartz dan dikirim ke waktu yang berbeda. Ini nggak tahu ya, masih tanda tanya apakah waktu yang berbeda atau tempat yang berbeda gitu. Ini mungkin sepertinya sih waktu yang berbeda ya. Jadi anak-anaknya ini udah dikirim, terus jadi di bus ini sisa si Tsukasa, Tsukuyomi sama orang tua tadi ya. Dan juga busnya masih ngepot, udah berapi-api dan akhirnya meledak ya. Ini nggak terkendali dan akhirnya meledak. Tapi ternyata yang menyelamatkan nyawa si Tsukuyomi ini adalah ulah si Dikeido, si Tsukasa Kadoya, yang membuat semacam portal gitu ya. Jadi pas terjadi banget ledakan gitu, langsung kayak yang kekirim yang kayak apa sih, yang kayak cermin gitu yang shoot lewat gitu ya. Jadi ini Tsukuyomi masih selamat, tapi asumsi guys kan melihatnya ini ngelihat si Tsukuyomi ini udah mati gitu ya. Ini sengaja lah dibikin seperti ini biar plot twist lah ya. Jadi ini bener-bener ya Honore Dikeido ya. Diem-diem baik ya, tapi nyelamatin nyawa Tsukuyomi. Salut. Nah, anak-anak itu dikirim kemana sih Gan? Jadi saya kurang jelas ini antara tempat yang berbeda atau dimensi waktu yang berbeda ya, seperti yang saya bilang ya. Tapi ini anak-anak ini dikirim ke
latar belakang dunia yang sedang diambang kehancuran ya, dan diserang oleh Daimazin. Daimazin itu seperti yang robot-robot raksasa itu yang buat ngancurin bumi, yang pasukannya Omagio gitu. Jadi ini sama banget seperti di mimpinya si Sogo yang dunia lagi hancur diserang-serang ya. Dan juga Tsukuyomi dan Tsukasa pun setelah ledakan bus tadi juga tiba di tempat yang sama, di tempat yang si Sogo itu ya. Nah, di sini kan yang ada Daimazin nyerang-nyerang, terus juga ada si pria yang ngomong kamu harus jadi raja. Tapi ini belum dikasih lihat sih ya. Ini mungkin prediksi saya, ini si orang yang ngomong itu mungkin Schwartz ya. Mungkin ya. Karena mirip banget outfitnya, pakai jas hitam dan juga pakai topi hitam gede gitu ya. Kalau misalkan beneran Schwartz, sebenarnya apa tujuan dia ngejadiin Sogo itu punya ambisi untuk jadi raja? Masih tanda tanya juga ini. Dan di masa sekarang ini kekuatan Wos Putih berhasil direbut oleh Kakogawa Hiryu, dan juga Wos Hitam, rembukan ya. 3 lawan 1, bukan 3 lawan 1, 5 lawan 1. Kakogawa Hiryu, Wos Hitam, Another Gaim, Another Ghost. Ya walaupun pakai kekuatan bukunya, kekuatan Wos Putih kembali. Ternyata pas di momen-momen udah mau didapetin balik lagi, si Wos Hitamnya nyolong. Iya kan, kembalinya ke Wos lagi gitu. Dan akhirnya si Wos Hitam ini akhirnya bisa menjadi Kamen Rider Wos ya. Dan juga ini Geis yang pergi masih dengan ambisinya yaitu mengalahkan Gyo ya. Ini otaknya udah kosong ya, udah ambisinya itu Gyo, ku kalahkan kau. Gyo, ku kalahkan kau. Padahal udah lagi sekarat gitu karena efek si Geis Revive ini ya. Tapi saat dia mau pergi nemuin si Sogonya ini di SMS ya. Gelut kuy, gua tunggu di belakang museum. Si Sogonya mau-mau aja lagi ya. Tapi pas mau bertarung di tengah perjalanan, si Wos Hitam ini datang menghadang si Geis ya. Geis, kamu jangan melawan Mai Wagamao lah istilahnya ya. Dan ini dikejutkan ya si Geis karena si Wos Hitam ini sudah bisa berubah menjadi Kamen Rider Wos. Keren ini ya. Ini sih tapi belum terlalu full gimana gitu ya. Ya maksudnya gimana ya, gak langsung imba gitu, karena kita udah tahu perbedaan kekuatannya itu seperti apa. Udah jelas Geis Revive itu lebih kuat dari si Kamen Rider Wos ya. Ini epic banget sih. Jadi ini masih bakalan berlanjut ya pertarungannya di episode mendatang ya ini. Dan juga ini yang saya agak aneh ini adalah seperti yang saya bilang di awal, walau si Geis Revive ini ada efek samping, tapi ini kehitung berarti udah 4 kali si Geis ini Henshin di waktu yang sangat dekat. Pertama pas lawan Gyo2, kedua pas lawan Wos Hitam, ketiga pas lawan Another Gyo, keempat ini lawan Kamen Rider Wos. Jadi ini rentang waktunya ini sebenarnya sangat dekat ya, kalau bisa dibilang ini mungkin ya 12 jam mungkin ya. Dia udah Henshin 4 kali, padahal udah dibilangin ini sangat membebani tubuhnya. Tapi kalau dia jadi sering Henshin gini ya, jadi gimana ya kelihatannya, jadi kayak biasa aja gitu formnya gitu ya. Mungkin itu yang harus diperhatikan sama tim penulis cerita kali ya. Apa mungkin sekalian ngebut ceritanya juga ya, karena ini kelihatan banget ya Gyo minusnya, ini ceritanya agak terburu-buru sekali gitu ya. Jadi mungkin langsung dibabat lah, langsung 4 kali Henshin aja gitu. Jadi episode minggu depan ini si para Another Rider ini bakalan muncul semua, dan sepertinya si Geis dan Gyo bakal kerja sama lagi buat ngancurin si Another Rider yang banyak ini ya. Jadi ini seperti Another Rider Heisei Generation. Jadi mereka kerja sama buat ngancurin Another Rider ini lagi. Terus juga setelah Another Ridernya pada hancur, kayaknya mereka tetap bertarung lagi satu sama lain ya. Udah kayak Naruto sama Sasuke, udah Great War ngalahin musuh terbesarnya, langsung gelut satu sama lagi sampai tangannya putus. Kenapa jadi Naruto, Pak? Oke kan, itu aja yang mau Ana bahas di episode 27 Kamen Rider Gyo ya. Overall nih episode lumayan oke lah ya, karena debutnya si Kamen Rider Wos Hitam. Tapi minusnya mungkin agak terburu-buru aja sih ya. Dan seperti biasa, kalau kalian ada pendapat, kalau kalian ada unek-unek, kalau kalian ada kayak ada prediksi dan segala macam, silahkan kalian komentar di bawah ya. Seperti biasa, saya selalu mengingatkan kalau Tokusatsu dan bahas-bahas itu kita biasanya diskusi. Oke, seperti apa ini setelah kejadian bus, setelah Geis Revive yang udah Henshin 4 kali, dan Kamen Rider Wos yang udah bisa berubah ya, si Wos Hitam. Ini menurut kalian bagaimana gitu? Kalian tulis aja di kolom komentar semua, oke?
Thank you banget buat yang udah nonton, ditunggu buat bahas-bahas episode minggu depan. Dan juga kalau ada info-info terbaru dari Gio, pastinya saya bakalan update secepatnya di Tokusatsu. Sekali lagi thank you banget buat kalian semua, sehat dan semangat selalu. Teman-teman jangan lupa like, share, dan subscribe. Bagian ke semua teman-teman yang suka Kamen Rider. Dan akhir kata, bye-bye gan.